Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Saudara kekasih Tuhan? Doa dan harapanku Bapak Ibu dalam pemeliharaan dan dalam berkat Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tidak taat. Kalau minggu yang lalu adalah taat, yang berarti tetap mengikuti aturan, tetap mengikuti perintah, tetap menjalankan apa yang harus kita jalankan atau apa yang harus kita lakukan di dalam sebuah perintah atau aturan yang diberikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar tidak taat. Berarti kebalikan daripada apa yang minggu yang lalu. Tidak taat adalah senantiasa melawan. Melawan siapa? Melawan Tuhan, melawan pemerintah, melawan penguasa. Tidak patuh, melanggar segala aturan-aturan yang ada. Berlaku curang, tidak setia atau hidupnya suka-sukanya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini akan kita melihat ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ternyata apa yang terjadi ketika mereka tidak taat kepada aturan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14, ini tentang Saul. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Palestina telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Palestina akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hadapannya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jadi Saul ini tidak melakukan tepat sesuai dengan tanggung jawab yang dia lakukan. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Apa yang bagian Imam Eli atau Samuel itu diambil alih oleh Raja Saul. Seharusnya Imam Eli lah yang mempersembahkan korban kepada Allah, minta belas kasihan, minta pertolongan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saul melangkahi Samuel. Sehingga apa kata firman Tuhan? Perbuatan Saul itu adalah perbuatan yang bodoh. Dia melawan Tuhan. Akibatnya apa? Kerajaannya tidak tetap. Jadi dia tidak tetap menjadi raja. Yang akhirnya kerajaan itu diberikan kepada orang lain yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran dari Saul ini tentu menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kita tunduk kepada otoritas. Apa yang bagian kita, mari kita lakukan. Apa bagian orang lain, biar orang lain lakukan. Jangan kita ambil alih, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tunduk sama otoritas. Bagian yang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan, seharusnya apa yang menjadi bagian kita lakukan. Dan bagiannya orang lain, biar orang lain lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak marah terhadap kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Saul ini. Dia tidak menurut, dia tidak tunduk, merasa berkuasa, merasa mampu, merasa memiliki kedudukan, merasa memiliki kuasa. Maka dia mengambil alih. Padahal tinggal sebentar lagi Samuel nyampe ke tempat di mana Saul berada, akan mempersembahkan persembahan dan akan berperang melawan orang Palestina, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Nah, bagian Samuel diambil oleh Saul. Nah, ada orang-orang tertentu mengatur-atur hamba Tuhan, merasa punya uang, merasa punya kedudukan,
merasa punya pangkat, merasa punya kekuasaan, mengatur gembalanya, mengatur pendetanya, mengatur orang-orang yang seharusnya bukan bagiannya. Ya, untuk kita memberikan saran, memberikan nasihat, sebetulnya ada apa-apa, saudara. Tetapi kalau kita ambil alih yang bukan bagian kita, yang bukan otoritas yang diberikan atasan dalam hidup kita, itu sangat bahaya, Pak Saudara. Itu bisa menjadi perpecahan, itu bisa menjadi permusuhan, yang akhirnya sesama anggota gereja, sesama pelayan Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan menjadi retak, yang akhirnya kuasa Tuhan tidak bekerja. Dan bukan hanya itu, orang yang tidak tunduk kepada otoritas, dia akan menerima bagian daripada Tuhan. Ya kalau bagiannya yang enak, kalau tidak enak. Seperti Saul, kerajaannya tidak tetap, dia tidak menjadi raja lagi, tapi Tuhan memilih orang yang berkenan kepadanya. Yang kedua, orang yang tidak taat. Selain hanya Saul, ternyata Yunus. Kita tahu cerita Yunus di dalam Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 4 dan 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Maka atas perintah Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku kasih Tuhan, yang kedua adalah Yunus. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus ke Niniwe, maka apa yang Yunus lakukan? Dia memberontak sama Tuhan. Enggak, aku tidak mau melakukan itu. Akhirnya dia pergi ke daerah lain, dia pergi ke kota lain. Dan firman Allah berkata jauh daripada Tuhan. Akibatnya apa, Saudara? Akibatnya bukan hanya Yunus yang mengalami persoalan, bukan hanya Yunus yang mengalami penderitaan, tetapi ternyata orang-orang di sekelilingnya juga mengalaminya. Ketika dia naik kapal ingin pergi ke Tarsis, Bapak Saudara, semua orang yang ada di kapal itu mengalami ketakutan. Kapalnya hampir karam, Bapak Saudara kasih Tuhan. Yang akhirnya mereka mengambil undi siapa kira-kira yang berdosa. Karena apa? Begitu dahsyatnya gelombang laut, begitu dahsyatnya alam yang mengganggu perjalanan mereka. Yang pada akhirnya Saudara, baik nahkoda kapal, baik penumpang, semuanya mengalami yang namanya kekacauan. Semuanya mengalami yang namanya penderitaan. Semuanya mengalami masalah, bukan hanya Yunus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, kalau saudara dan saya bukan menjadi orang yang taat, ya kalau hanya kita menghadapinya, mengalaminya, masih mending. Bagaimana kalau istri kita ikut kena, suami kita ikut kena, anak-anak kita ikut kena. Kalau dia seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan ikut kena, jemaat ikut kena. Bukankah ini menjadi dosa besar buat kita? Oleh karena perbuatan kita, orang lain menanggung persoalan, orang lain menanggung masalah. Orang lain yang akhirnya kena hukuman daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu, ternyata dalam firman Allah berkata, dia sepakat untuk dilemparkan ke laut. Ya untung ada ikan besar yang baik yang menelan dia hidup-hidup. Coba ada ikan hiu, ikan buas yang memakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari hari ini kita menjadi orang yang taat. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak taat akan kebenaran Allah. Mungkin hari ini kita aman-aman saja, Saudara. Tetapi ingat, Tuhan akan berdaulat akan segala sesuatu yang kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir. Di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat pertama sampai yang kelima, yaitu Ananias dan Safira. Saya bacakan firman Allah. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu
dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ananias dan Safira, mereka sepakat tidak jujur. Mereka sepakat berbohong. Ketika mereka menjual tanahnya, maka hasil dari penjualan tanah itu bukan seluruhnya diberitahukan, diserahkan kepada rasul-rasul. Apakah itu buat pekerjaan Tuhan? Apakah itu didoakan? Apakah itu untuk membantu pekerjaan Tuhan? Di sini tidak jelas. Tetapi ketika Ananias dan Safira menjual tanahnya, mereka tidak jujur. Harganya itu, hasilnya itu semuanya ada berapa? Hanya sebagian yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Apakah itu untuk didoakan? Apakah itu untuk dipersembahkan? Apakah itu untuk membangun pekerjaan Tuhan? Saya juga tidak tahu, di dalam Alkitab tidak jelas diperkatakannya. Tetapi dikatakan Ananias, Safira, mereka tidak jujur. Nah, apa yang terjadi Bapak Saudara? Petrus berkata, kamu tidak mendustai hamba Tuhan. Kamu tidak mendustai Petrus. Kamu tidak mendustai jemaat, tetapi kamu mendustai Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara Kristen, apa yang terjadi ketika Petrus berkata, kamu mendustai Roh Kudus? Akhirnya dia jatuh dan putus nyawanya. Dan gak lama kemudian orang-orang muda dalam firman Allah berkata menguburkan Ananias. Nah, setelah Ananias dikuburkan, orang-orang yang menguburkan dia kembali kepada Petrus. Istrinya datang. Petrus lagi berkata kepada Safira, kenapa engkau tidak jujur sama dengan suamimu Ananias? Mereka sepakat untuk tidak jujur hasil penjualan tanah itu. Apa yang terjadi? Ternyata Safira juga mengalami hal yang sama. Dia jatuh dan nyawanya putus seketika itu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya seringkali berkata, suami boleh menipu istri, istri boleh menipu suami, orang tua boleh menipu anak-anak, anak-anak boleh menipu orang tua, gembala bisa menipu jemaat, jemaat bisa menipu gembala. Tapi Tuhan tidak bisa kita tipu, Bapak Saudara. Dari segala hal kita tidak bisa tipu. Misalnya ada orang-orang dengan melakukan keinginannya sendiri, kemauannya sendiri tentang perpuluhan. Misalnya mereka punya perpuluhan, dibagi-bagi ke gereja lain, dibagi-bagi ke hamba Tuhan lain, dibagi-bagi. Padahal firman Allah berkata, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan, di mana kita beribadah, di mana kita makan makanan rohani. Tetapi ada orang-orang yang membagi-bagikannya. Tapi yang paling cilakanya Bapak Saudara, persembahannya itu tidak diberikan ke gereja, tidak diberikan ke rumah Tuhan di mana dia beribadah. Dia mengelolanya sendiri. Ya, ada orang-orang yang saya tahu di Jakarta itu, mereka punya perpuluhan, dibelikan lift buat gereja. Padahal sebetulnya itu bukan keuntungan daripada apa yang dia kerjakan. Itu diambil dari perpuluhannya. Waktu bangun parkir yang di gereja itu juga saat itu adalah ada orang-orang bukan dari hasil. Kami membeli parkir waktu itu 4 miliar tanahnya saja, Bapak Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mempersembahkan bukan apa yang menjadi milik mereka, tetapi dari perpuluhan itu. Seharusnya kita memberikan ke bendahara gereja. Bendahara gereja lah yang mengelola, bukan kita yang mengelola. Semau kita sendiri. Ada orang berkata begini, enak aja itu, pendetanya kaya, enak aja itu, gembalanya kaya. Bapak Ibu Saudara, itu bukan urusan kita. Gembala lah sebagai otoritas untuk mengelola keuangan, dan juga diberikan sebuah kepercayaan kepada bendahara gereja. Kitanya yang tidak jujur seperti Ananias dan Safira.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dari 3 tokoh di Alkitab ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang taat. Lakukan bagianmu. Lakukan apa yang Tuhan percayakan. Jadilah menjadi orang Kristen yang taat. Bukan pembangkang, bukan pemberontak. Kita hidup dalam aturan. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita pun akan ditolong, dibela, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kata-kata